Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tayyib ayyuhal ikhwatu fillah. Masih kita dalam membahas hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu tatkala beliau sedang sakit dan ketika itu berada di Mekah. Kemudian Nabi SAW menjenguknya, mengunjunginya ke Mekah. Beliau mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ishtakaitu bi Makkah shakwa shadidah. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni." Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya jumlah ini atau kalimat ini adalah syahid dari hadis yang berkaitan dengan bab, yaitu Nabi SAW mengunjungi sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tatkala dalam keadaan sakit. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya sakit itu adalah sakit yang sangat. Maka diambil faedah dari hadis ini bahwasanya orang yang sedang sakit, apalagi sakitnya parah, maka hendaknya dikunjungi, dijenguk dan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka masuk di antara waktu tersebut adalah waktu tengah malam yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Iyadah Jawfal Lail. Wallahu a'lam. Itu yang berkaitan dengan al-bab. Kemudian pada keadaan tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hartanya, karena beliau merasa bahwasanya sakitnya ini akan menyebabkan kematiannya. Maka beliau ingin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hartanya. Apa yang dia wasiatkan, berapa yang harus dia wasiatkan, dan berapa yang harus disisakan untuk ahli warisnya. Yang beliau sebutkan di sini pewarisnya hanya satu, yaitu anak perempuannya. Qala afa usi bi thulutsai mali wa atruku thuluts? Apakah aku mewasiatkan dari hartaku, maksudnya diwasiatkan untuk disedekahkan dengan kaum muslimin atau agama Islam, sepertiga dari harta, 2/3 dari hartanya? Maka Rasul SAW langsung menolak, la, itu merupakan harta yang banyak. Rasul SAW membimbing hendaknya dia memberikan harta yang banyak untuk ahli warisnya, jangan untuk disedekahkan. Pentingkan ahli warisnya. Rasul SAW ingin membimbing bahwasanya kau jadikan ahli warismu itu memiliki harta yang banyak, itu lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki harta dan meminta atau membutuhkan harta dari orang lain. Kemudian terus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengurangi jumlah harta yang akan disedekahkan sampai pada jumlah as-thuluts. Wa atruku afa usi bis-thuluts wa atruku laha as-thulutsain? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan hal tersebut. Qala as-thuluts was-thulutsu katsir. Kalau begitu boleh kamu sedekahkan sepertiga dari hartamu, itu pun masih jumlah yang banyak, tetapi diperbolehkan. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwasanya faidah dari jumlah ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga para ulama yang lainnya, jumlah sepertiga ini boleh untuk disedekahkan, tetapi yang afdal, yang lebih baik adalah kurang dari itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu merupakan katsir. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya
thumma wada'a yadahu ala jabhati thumma masaha wajhi wa batni thumma qala Allahumma shfi Sa'da. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di keningku, mengusap wajahku dan juga perutku, dan mengatakan Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Diambil faedah dari sini, sebagaimana sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya semua ini disyariatkan untuk dilakukan kepada orang yang sakit. Karena itu semua akan meringankan bebannya, akan mengurangi bebannya. Yang sakit akan terhibur dengan sebab tersebut, didoakan kesembuhan. Sebagaimana sudah disebutkan pada hadis-hadis yang sebelumnya. Dan ada tambahan dalam hadis ini, yaitu di antara hiburan atau yang menyebabkan orang yang sakit ini senang adalah dilihat keadaannya. Mashuha, lamsu badanihi wal ihsas bihalihi, diusap bagian yang sakitnya, kemudian dicari tahu seperti apa sakitnya, seberapa sakitnya, maka itu akan mengurangi rasa sakitnya. Barakallahu fiikum. Dan termasuk tasliyah yang paling besar adalah ad-du'a. Qala Allahumma shfi Sa'dan. Sampai di sini pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara faedah dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma shfi Sa'dan, tidak berkaitan dengan bab, tapi ini penting untuk diingatkan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma shfi Sa'dan, min fawaidihi annahu fihi dalalatun ala tauhid. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma shfi Sa'dan, sembuhkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ya Allah. Min fawaidihi annahu fihi dalalatun ala tauhid. Di antara fawaidnya, di antara faedahnya adalah di dalamnya terdapat dalil tentang at-tauhid. Asy-syifa'u biyadillahi wahdah. Asy-syifa'u biyadillahi wahdahu jalla wa ala. Bahwasanya yang namanya kesembuhan hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tidak kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyembuhkannya sendiri. Karena kesembuhan hanya di tangan Allah. Yang bisa memberikan asy-syifa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Yang bisa memberikan manfaat atau menghilangkan madarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah hanya merupakan sebab. Tapi satu-satunya yang memberikan manfaat dan mengangkat madarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafihi dalalah ala tauhid. Qala Nabiullah Ibrahim alaihi salam, berkata Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala alaihi salam, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku dalam keadaan sakit, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kesembuhan kepadaku. Fal anbiya wa hakadha ghairuhum, maka para nabi
atau selain mereka la yamlikuna li anfusihim shifa al-anbiya la yamlikuna li anfusihim shifa fal anbiya la yamlikuna li anfusihim shifa. Para nabi tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kesembuhan kepada dirinya. Disebutkan di situ Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kesembuhan kepada Allah. Itu para nabi. Kemudian pada kisah hadis ini Nabi SAW menyebut Sa'ad. Nabi SAW tidak bisa memberikan kesembuhan kepada Sa'ad. Maka apa yang disebutkan dalam kisah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad SAW, mereka semua meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-anbiya la yamlikuna li anfusihim shifa fadlan an an yamliku dzalika li ghairihim. Fadlan an yamliku dzalika li ghairihim. Para nabi tidak bisa memberikan kesembuhan untuk dirinya, terlebih lagi memberikan kepada orang lain. Al-muhim asy-syahid, yang namanya asy-syifa'u biyadillah subhanahu wa ta'ala wahdah. Yang namanya kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Adapun ketika ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan, maka itu merupakan sebab. Ketika ada sebuah ramuan, minuman ataupun makanan yang bisa memberikan kesembuhan, sesungguhnya itu merupakan sebab. Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menakdirkan adanya ramuan, baik itu minuman atau makanan yang bisa memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka asy-syifa'u biyadillahi wahdah jalla wa ala. Fala yutlabu asy-syifa' illa minallahi wahdah. Fala yutlab asy-syifa' illa minallahi wahdah. Ketika sudah kita imani bahwasanya kesembuhan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah diminta kesembuhan dari selain Allah. Fala yutlabu asy-syifa' illa minallah. Janganlah diminta kecuali dari Allah. Ketika kita sudah mengimani bahwasanya asy-syifa hanya di tangan Allah, maka janganlah diminta dari selain Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan dengan menjalankan sebab, yaitu mencari sebab-sebab yang wajar diketahui oleh manusia bahwasanya itu dapat menyebabkan kesembuhan. Baik, ini dalalah ala tauhid yang mengingatkan kita tentang at-tauhid, yaitu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjenguk orang yang sakit, tatkala mendoakan orang yang sakit, beliau mengatakan, Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauk. Insyaallah ini sudah masyhur di kalangan antum. Ketika Rasulullah SAW mendoakan orang sakit, menjenguk orang sakit, beliau mendoakan dengan memintakan kesembuhan dari Allah, karena beliau SAW tidak mampu untuk memberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba's, meminta kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah penyakit tersebut. Anta syafi washfi anta syafi la shifaa illa shifauk. Engkaulah yang memberikan kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Baik, ini diantara faedah dari ucapan Rasulullah SAW
ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Allahumma shfi Sa'da. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shfi Sa'dan wa atimma lahu hijratah. Wa atimma lahu hijratah. Sempurnakanlah hijrahnya. Jaa fi ba'd riwayat disebutkan dalam beberapa riwayat annahu lamma 'adahu sallallahu alaihi wasallam wajadahu wa huwa yabki. Kenapa di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah sempurnakanlah hijrahnya. Disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatinya dalam keadaan menangis. Lamma 'adahu sallallahu alaihi wasallam wajadahu wa huwa yabki. Faqala wa ma yubkika? Wama yubkika. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Qala khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjawab, khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha. Aku khawatir, karena disebutkan di awal hadis tadi, beliau merasakan sakit yang sangat dan mengira bahwasanya akan meninggal disebabkan penyakit tersebut, merasakan akan dekatnya ajal. Maka beliau menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, beliau mengatakan, khasyitu an amuta bil ardi allati hajartu minha. Aku khawatir aku akan meninggal di tempat yang aku hijrah darinya. Disebutkan di awal hadis, beliau dalam keadaan di Mekah, sakit dalam keadaan di Mekah. Dan diketahui bahwasanya beliau telah hijrah ke Madinah. Dan kemudian ditimpa sakit, menimpanya musibah yaitu sakit ketika dalam keadaan di Mekah. Maka beliau menangis, khawatir meninggalnya nanti di tempat yang dia sudah hijrah dari tempat tersebut. Maka Rasulullah SAW di antara doanya mendoakan, wa atimma lahu hijratah, sempurnakanlah hijrahnya, ya Allah berikanlah pahala hijrah yang sempurna. Ini sebab kenapa Rasulullah SAW mendoakan kepadanya, wa atimma lahu hijratah. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. Senantiasa aku merasakan dinginnya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas badanku, di atas badan bagian kabid yaitu hati. Fima yakhalu ilayya hatta sa'ah. Fima yakhalu ilayya ay yukhayyalu ilayhi. Yukhayyalu ilayhi. Yukhayyalu ilayhi. Jadi di khayalannya atau bukan di khayalannya, beliau merasakan seakan-akan masih terus ada rasa tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa dinginnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu mengusapnya dan meletakkan tangannya di wajahnya dan juga perutnya. Maka seakan-akan beliau merasakan itu terus sampai pada detik ini ketika beliau bercerita kisah ini. فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. Baik, alhamdulillah
kita telah menyelesaikan makna secara umum apa yang disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan juga telah mengetahui apa kaitannya hadis ini dengan bab mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meletakkan hadis ini dalam bab al-iyadah jawfal lail. Insyaallah kita lanjutkan, kita baca penjelasan yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam syarahnya. Qala ishtamala hadzal haditsu ala fawaid wa ahkam minha ma yali. Hadis ini mencakup faedah-faedah dan juga hukum-hukum, mencakup beberapa hukum dan juga fawaid. Di antaranya adalah berikut ini. Yang pertama, beliau mengatakan 'idhamu khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'ihi syar'i. Begitu mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tawadhu'nya yang merupakan tawadhu' yang syar'i, bukan dibuat-buat. Begitu besar dan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat dari kisah tersebut. Sangat jelas bagaimana beliau mengunjungi sahabatnya yang atas, mengunjungi yang di bawahnya. Ini merupakan akhlak yang mulia, tawadhu yang syar'i. Wala gharabah fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak aneh lagi, tidak asing lagi bagi kita, karena beliau merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul khuluqil azim, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wal ihsani ilal qaribi wal ba'id, orang yang memiliki kebaikan, kebijaksanaan baik kepada orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Semua beliau bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang sama. Wa ila man arafa wa man lam ya'rif, beliau pun begitu, memiliki akhlak mulia, kebijaksanaan dan akhlak yang baik kepada yang beliau kenal dan juga kepada yang beliau tidak mengenalinya. Tidak berubah. La gharabah fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ihsanihi, di antara kebaikan-kebaikannya adalah ziyaratul marid wad du'a, ziyaratul maridi wad du'a lahu bisyifa wa rubbama raqahu bi ruqyati syar'iyyah. Di antara kebaikan-kebaikan yang merupakan akhlaknya yang mulia adalah bagaimana beliau mengunjungi orang yang sakit, mendoakan kepadanya, mendoakan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendoakan kesembuhan untuknya. Wa rubbama raqahu bi ruqyati syar'iyyah, terkadang beliau meruqyahnya dengan ruqyah yang syar'iyyah. Inilah apa yang bisa kita lihat dari hadis ini, bagaimana mulianya akhlak dan juga muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Tidaklah bagi kita kecuali hanya mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah disebutkan dan setelah kita melihat dan memahami apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang mulia dan muamalah yang sangat baik, maka kita tidak tersisa kecuali hanya mencontoh. Wajib bagi kita untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh atau tauladan yang baik. Maka cukup bagi kita untuk mencontoh. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, masyru'iyyatul mubadarah bil ijabati 'anil as'ilah. Disyariatkan pula atau diambil faedah pula dari hadis ini, dari kisah ini, hendaknya bersegera untuk menjawab pertanyaan. Tentunya ketika dia mampu untuk menjawab, memiliki ilmu tentangnya.
Maka ketika ada pertanyaan yang dia mengetahui jawabannya, hendaknya menjawab dengan segera. Idz la yu'akhkharul bayan an waqtil hajah. Karena dalam Islam disebutkan, salah satu kaidah dalam Islam, tidak boleh diakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Tidak boleh diakhirkan penjelasan dari waktunya. Ketika itu dia merasakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merasakan akan dekatnya ajal dan wafatnya, maka beliau bertanya. Rasulullah SAW pun segera menjawab. Karena itu waktu yang sangat dibutuhkan, maka tidak boleh diakhirkan jawabannya. Berbeda dengan ta'khirul bayan ila waqtil hajah, ini beda lagi. Ada keadaan yang diketahui oleh al-alim, seorang yang memiliki ilmu, penjelasan atau jawaban yang seharusnya dijawab nanti ketika dibutuhkan. Adapun ketika seorang alim melihat itu keadaan yang pas, yang harus segera dijawab, maka tidak boleh diakhirkan. La yu'akhkharul bayan an waqtil hajah. Kemudian yang ketiga disebutkan wa fil hadithi dalilun ala masyru'iyyatil wasiyah wal wasiyatu waqta huduril ajal. Disebutkan juga dalam hadis disyariatkannya memberikan wasiat, yaitu ketika pada waktu menjelang wafatnya, ketika dia merasakan akan datang ajalnya dalam waktu yang dekat, maka hendaknya dia memberikan wasiat, mewasiatkan kepada orang lain tentang apa yang dia tinggalkan. Yusil insanu bima lahu wa ma alaihi. Hendaknya seorang ketika dalam waktu tersebut mewasiatkan ma lahu wa ma alaihi, apa yang merupakan haknya dan apa yang merupakan hak orang lain. Bima lahu, yang merupakan haknya, misalkan ada orang lain yang berhutang kepadanya, maka hendaknya dia mewasiatkan kepada ahli warisnya atau kepada siapa yang ada di situ. Dia mewasiatkan, aku memiliki harta di fulan atau alan, maka itu merupakan haknya ahli warisku, maka hendaknya diminta. Yusi ma alaihi, atau seorang mewasiatkan tentang apa yang itu merupakan hak orang lain, kewajibannya untuk membayar dan menunaikan haknya orang lain. Dia mewasiatkan, aku memiliki hutang kepada si fulan, tolong diambil dari hartaku ini dan diberikan kepada si fulan, dan kemudian sisanya adalah merupakan harta untuk ahli warisnya. Atau di antara contoh yang bukan merupakan hak adalah seperti yang disebutkan dalam kisah, dia mewasiatkan mengambil sedikit dari hartanya, sepertiga atau kurang dari itu, untuk diwasiatkan kepada kaum muslimin atau kepada sesuatu yang bermanfaat. Sawa'un katabal wasiyah kitabatan wa ashhada 'alaiha itsnain min istiqat. Baik itu dia wasiatkan dengan tertulis atau dia wasiatkan di hadapan dua orang yang terpercaya. Wasiat tersebut dengan tertulis jelas atau dia wasiatkan kepada dua orang yang thiqat, yang terpercaya. Di antara fawaid wa ahkam dari hadis ini disebutkan dalam syarah, wa fihi dalilun ala su'ali ahli ilm. Terdapat dalil hendaknya kita bertanya kepada ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti ketika kamu dalam keadaan tidak mengerti. Wa annal insan la yatasarraf biduni ilmin fayukhti wa ya'tham. Hendaknya seorang jangan berbuat atau lancang dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu dalam hal itu, maka dia terjatuh dalam kesalahan
atau dosa. Bal yarji'u ila al-ulama'i wa yastaftihim fil umur allati yuridu an ya'malaha. Hendaknya atau seharusnya dia kembali kepada para ulama, meminta fatwa, bertanya tentang perkara-perkara yang ingin dia amalkan, yang ingin dia lakukan. Tidak lancang dan mengerjakan dengan sendiri tanpa dia mengetahui ilmu tentang hal itu. Maka yang namanya amalan butuh ilmu. Ketika kita tidak memiliki ilmu, kita bertanya kepada ahlul ilm agar tidak tersesat dan terjatuh dalam kesalahan dan juga dosa. Yang kelima disebutkan wa fihi dalilun ala anna al-wasiyata la tajuzu bi jami'il mali fi wujuhil bir. Terdapat juga faedah bahwasanya mewasiatkan harta untuk disedekahkan tidak boleh dengan semua hartanya. Paling banyak sepertiga. Itu pun masih kebanyakan, yang afdal di bawah itu. Tidak boleh untuk disedekahkan semua dalam urusan kaum muslimin atau dalam urusan kebaikan. Wa innama tasihhu al-wasiyatu bis-thuluts fa aqall. Boleh mewasiatkan untuk disedekahkan dengan sepertiga atau lebih sedikit. Ai bi thuluthi jami'il mal. Sepertiga dari seluruh hartanya. Au aqall min thuluthil mal karrub'i masalan fi wujuhil bir. Sudah lewat. Kurang dari sepertiga, seperempat atau yang semisalnya. Sawa'un lil fuqara'i wal masakin aw lil aqarib alladzina la yarithun. Mewasiatkan harta kurang dari sepertiga atau sepertiga untuk disedekahkan dalam hal-hal yang baik untuk orang-orang miskin yang membutuhkan ataupun untuk kerabatnya yang tidak mendapatkan harta waris, yang tidak mendapatkan hak waris, maka boleh mewasiatkan kepada mereka. Ai laisu warasatan sawa'un minal qarabati aw min ghairihim. Atau dengan kata lain, dengan bahasa yang lain, boleh berwasiat untuk memberikan harta, yaitu sedekah kepada mereka, dengan syarat yang diberikan sedekah adalah bukan ahli waris. Adapun ahli waris tidak boleh. Maka selama mereka bukan ahli waris, boleh untuk diberikan sedekah, diwasiatkan kepada mereka dengan harta sedekah. Ammal waris falaysa lahu wasiyah. Adapun orang-orang yang masuk dalam kategori ahli waris, maka tidak diperbolehkan untuk diwasiatkan khusus harta untuk mereka, tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. La wasiyah liwaris. Allah sudah membagikan hak-haknya masing-masing dari ahli waris, maka tidak boleh diwasiatkan lagi dengan wasiat yang khusus untuk salah satu dari mereka. Illa idza radiya al-warathah sahhat al-wasiyatu lil waris wa in mana'a al-warathah fala wasiyata liwaris. Disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, kecuali apabila semua ahli waris yang lainnya ridha untuk diberikan wasiat khusus kepada seorang ahli waris, maka itu diperbolehkan. Ketika salah satu dari mereka tidak ridha untuk diberikan wasiat khusus kepada salah satu ahli waris, maka tidak boleh diberikan kepadanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya disebutkan wa fihi dalilun ala barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna du'aahu mustajab. Bahwasanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam doa yang mustajab, dikabulkan. Falaqad hadara Sa'dan wa huwa Ibn Abi Waqqas as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu wa kana fi maradin syadid mukhawwaf hatta awsa. Bagaimana
hal tersebut bisa difahami barokahnya doa Nabi dan doanya merupakan doa yang mustajab sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat sungguh ketika beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sedang sakit yang sangat parah, mengkhawatirkan, merasakan bahwasanya akan dekat ajalnya, sampai dia berwasiat tentang hartanya. Falamma wada'a yadahu ala ra'sihi masaha biyadihi ala sadrihi wa batnihi ja'alallahu fi dzalika barakah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di kepalanya, mengusap dadanya dan juga perutnya, Allah jadikan padanya barakah. Fa'afahu Allah wa syafahu min maradihi wa ammara tawilan wa anjaba katsiran minal abna'i dzukuran wa inatha. Nabi doakan sallallahu alaihi wasallam dan juga diusap bagian yang sakitnya, maka Allah jadikan padanya barakah, disembuhkan dari penyakit, diberikan umur yang panjang dan diberikan rezeki dari keturunan yang banyak, laki maupun perempuan, dzukuran wa inatha. Barakah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala wa fihi masyru'iyyat du'a'il muslimi li akhihi al-muslim bima yanfa'uh. Disyaratkan pula mendoakan kepada saudaranya sesama muslim dengan doa yang bermanfaat. Ka'an tad'u lil maridi idza zurtahu tad'u lahu bisyifaa'i wal 'afiyah wa turshiduhu ila as-sabri wal ihtisab. Seperti ketika engkau sedang menjenguk orang yang sakit, doakan untuknya kesembuhan dan keselamatan dari sakitnya. Kamu bimbing dia untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah sering disebutkan. Bimbing orang yang sakit untuk dia bisa bersabar dan berihtisab, karena itu manfaat untuknya. Ketika dia bersabar dan ihtisab apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kafarah dari sakitnya. Maka doakan dan bimbinglah orang yang sakit kepada sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing sahabatnya. Qala wa fil hadits dalilun aidan ala masyru'iyyati 'iyadatil marid. Dalam hadis ini pula disebutkan faedah, yaitu disyariatkan yang menjenguk orang yang sedang sakit. Wa anna fiha ajran 'aziman liman yahtasibul ajra 'indallah. Dan bahwasanya menjenguk orang yang sakit terdapat di dalamnya pahala yang besar bagi siapa yang mengharapkan ajar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya yang sakit, yang menjenguk pun hendaknya dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjenguk. La takunu ziyaratu mujamalatan. Jangan kau jadikan kunjunganmu kepada orang yang sakit itu sebagai mujamalah, hanya setor muka atau biar terlihat dia peduli kepada kawannya dan seterusnya. Tetapi bal takunu ziyaratu ibadatan tahtasibu ajraha 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Seharusnya kunjunganmu kepada orang yang sakit itu kamu jadikan sebagai ibadah, karena itu merupakan ibadah. Tahtasibu ajraha 'inda Allah. Kamu harapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kamu menjenguk orang yang sedang sakit. Qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan 'ashiyatan wakkala Allah bihi 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit pada waktu malam, maka akan Allah Subhanahu wa taala utus 70,000 malaikat yang akan memintakan ampun untuknya sampai waktu pagi. Wa man zarahu ghadwatan wakkala Allah bihi 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsi.
barang siapa yang menjenguk orang yang sakit pada waktu pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 70.000 malaikat yang akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut sampai waktu sore. Wa hadhihi min al-fadha'il al-'azimah allati yanbaghi an yahrisa 'alayha al-mu'min. Ini merupakan keutamaan-keutamaan yang besar yang sepantasnya bagi seorang muslim, terkhusus bagi yang sedang menjenguk orang sakit, hendaknya dia bersungguh-sungguh meniatkan hal tersebut. Wa yukhlisa fiha lillah, hendaknya dia mengikhlaskan perbuatannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan hal lain atau jangan dia meniatkan hal-hal yang lain. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد أخاه يعني المريض ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Disebutkan pula dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk saudaranya, maksudnya yang sedang sakit, maka nadahu munadin, akan ada seorang yang memanggilnya, berteriak memanggilnya di akhirat nanti, tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Sungguh kamu telah berbuat baik, kamu telah menjalani jalan yang baik, sudah berjalan di tempat yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan sungguh kamu telah mempersiapkan sebuah rumah di jannah. Merupakan keutamaan yang besar. Begitu pula keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Hada in kanati al-'iyadah lillah azza wa jalla wa ibtigha'il ajr min Allah. Itu semua apabila seorang yang mengunjungi orang sakit meniatkan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai mujamalah. Wal qiyami bil huquqil imaniyah allati syara'aha Allah bainal mu'minin. Dan juga fadail itu semua akan dia dapatkan ketika dia meniatkan itu semua dalam rangka menjalani hak sesama kaum mukminin yang Allah syariatkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimallahu taala, fawaidu ahkam yang begitu penting, hendaknya kita jangan mengesampingkan ini semua. Pada poin yang terakhir ini, nomor 8, diingatkan kita di sini masalah ikhlas. Sangat pentingnya ikhlas dan juga ihtisabul ajr indallah, tidak hanya orang yang sakit. Sudah kita pelajari beberapa hadis yang sebelumnya, pentingnya ihtisabul ajr bagi orang yang sakit agar sakitnya tersebut menjadi kafarah. Maka di sini diingatkan az-zair, orang yang mengunjungi pun demikian, hendaknya dia ihtisabul ajr indallah agar mendapatkan fadail yang begitu besar. Sebagaimana sudah pernah disebutkan oleh Asy-Syarih, ini semua, hukum-hukum ini semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nakhaf an nudayyi'aha bi faqdi an-niyyah. Merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit dimudahkan bisa mendapatkan kafarah, penghapusan dosa. Orang yang menyuruh orang sakit pun demikian, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia meniatkan, dia akan mendapatkan fadail yang begitu besar. Maka ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nakhaf an nudayyi'aha bi faqdin niyyah. Kita khawatir itu semua hilang dengan hilangnya niat dan juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.